Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abu Zaini di Kampus Digital Lampung. Oke, pada video kali ini yaitu video materi ketiga desain grafis CorelDRAW, kita akan mempelajari yaitu mengenai power clip ya. Intinya nanti power clip. Oke, pastikan sebelum kalian melihat video ini, silahkan kalian siapkan buku catatan biar nanti ada hal-hal yang penting sekiranya perlu dicatat, kalian catat ya. Karena nanti materi ini sangat berguna ketika untuk video praktek selanjutnya. Oke, langsung saja simak video berikut ini mengenai materi power clip. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar teman-teman dapat notifikasi terbaru dari kelas jagoan. Ya, yang berkaitan dengan desain grafis, editing video, dan lain-lain. Oke, ini materi yang akan kita pelajari yaitu power clip ya, power clip, import gambar, drop shadow, sama line ya. Oke, kita buat dokumen baru dulu. Nah, di dalam CorelDRAW, kita bisa juga memasukkan gambar bitmap dari luar ya. Caranya gimana? Yaitu dengan cara pilih file, lalu pilih import. Atau kalau menggunakan tombol cepatnya itu CTRL-I ya. Oke, import. Lalu pilih gambar yang mau dimasukkan. Oke, ini gambarnya belum ada. Oke, misalkan ini. Bagian ini ya. Import. Nah, ini ya, setelah import itu ada dua cara untuk mengatur ukurannya. Yang pertama, ini file import, lalu kan mouse-nya berbentuk seperti ini ya. Klik and drag, bentuk seperti persegi. Oke, ini cara yang pertama. Maka kita bisa mengatur ukurannya sesuai kehendak kita. Yang kedua, file, import atau CTRL-I, lalu pilih ini, import, ya. Klik satu kali tanpa drag, klik and drag ya, cukup satu klik sekali. Nah, ini ya, cara yang pertama itu kita bisa mengcustom ukuran sesuai dengan keinginan kita. Tapi cara yang kedua, ketika klik lepas, maka gambar yang kita import ke Corel ukurannya itu sesuai dengan gambar asli ini ya. Jadi klik lepas, maka gambarnya langsung besar seperti ini ya. Kalau gambarnya besar, maka juga besar. Kalau gambarnya kecil, ini juga kecil. Oke, itu ya untuk mengimport gambar atau memasukkan gambar ke dalam CorelDRAW. Selanjutnya yaitu power clip. Apa sih power clip? Nah, power clip ini adalah kita bisa memasukkan objek atau gambar ke dalam shape atau bangun datar ya. Oke, contohnya ini ya. Oke, ini. Nah, ini saya punya ini ya. Ada gambar ini. Gambar banner lah. Lalu saya mau masukkan ke dalam sebuah lingkaran. Kita buat lingkaran dulu. Oke, seperti ini. Lalu klik ini ya. Klik gambar yang mau dimasukkan ke dalam lingkaran. Ini. Klik kanan. Pilih power clip inside. Ya. Lalu kursor akan berubah menjadi panah hitam. Nah, ini klik objek atau klik shape yang mau dimasukkan. Misalnya saya mau masukkan ke lingkaran, klik lingkarannya. Oke, jadinya seperti ini. Kalau misalkan kalian salah klik ya, misalkan ini, klik di sini misalkan. Nah, di sini objek yang ditarget itu enggak ada. Do you wish to try again? Oke, enggak ada, yes. Harus tepat. Nah, kalau tepat maka objek ini tadi akan otomatis masuk ke sini.
Oke, itu pakai yang klik kanan ya. Klik kanan, power clip insert. Tapi misalkan kalau kalian pakai versi yang mungkin yang lain, kadang-kadang power clipnya ada di sini, itu bisa pakai menu ini. Oke ya. Klik objek, pilih menu objek, power clip, pilih place inside frame. Lalu pilih objek atau shape. Oke, maka akan masuk seperti ini. Nah, lalu bagian bawahnya ini ada beberapa menu ya. Ini ada ini ya. Ini ada edit power clip, select power content, extract, load content, sama mengatur posisi. Oke, yang pertama edit power clip. Ya, ketika kita mau mengedit yang ini ya, kita pilih ini kan di dalamnya kan ada gambar ya. Kita mau mengedit, kita berarti perlu klik yang ini, edit power clip. Klik. Nah, maka kita bisa mengedit di ini ya. Ibaratnya ini masuk ke dalam isi lingkaran ya. Dapat kalian lihat lingkaran tadi berupa garis biru ini ya. Ini tidak bisa digeser, yang lingkarannya tidak bisa digeser. Yang bisa digeser adalah objek yang ada di dalam lingkaran. Ini ibaratnya kita masuk ke dunia lingkaran ya. Kita bisa menggeser sesuka hati seperti ini. Kalau sudah, klik stop editing content. Nah, seperti ini. Oke, ini ya. Kalau klik kanan, nah juga ada klik kanan edit power clip ya. Kadang-kadang di versi sebelumnya yang sini tidak ada, atau dari objek power clip pilih edit power clip. Tuh ya. Edit power clip ini tujuannya untuk membuat mengatur biar posisi objek yang ada di dalamnya itu sesuai dengan frame. Misalkan saya kan mau menampilkan gambar ini ya. Nah, itu digeser biar pas. Oke. Stop editing content. Ya, jadinya seperti ini. Gitu ya, power clip ini sangat berguna ke depannya. Jadi pastikan kalian juga tahu caranya power clip dan mengedit power clip. Selanjutnya kalau yang ini select power clip content, ini secara langsung ya, klik. Nah, ini kita bisa mengatur ukurannya, memperbesar, memperkecil secara langsung ya. Tapi ini yang terlihat cuma tetap di sini, yang sampingnya ini tidak kelihatan. Klik bebas. Oke ya. Kalau ekstrak misalkan ini mau saya hilangkan ya, mau ganti yang lain, berarti mungkin kita perlu mengekstraknya. Mau dikeluarkan, klik ekstrak konten ya, pilih ekstrak konten seperti ini, maka otomatis gambarnya akan keluar. Dan jika kalian menemukan shape yang ada tanda seperti ini, silang. Ini bahwasanya ini hasil power clip yang di dalamnya tidak ada isinya. Nah, untuk memasukkannya, misalkan ini tinggal klik sini, maka nanti akan masuk ke dalam ini, dalam lingkaran ya. Dan yang dimasukkan dalam power clip ini tidak hanya berupa gambar, kita juga bisa menambahkan shape yang lain, misalkan persegi ya. Ini perseginya saya beri warna biar jelas juga. Nah, kita masukkan seperti ini kan panjang ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi tidak hanya gambar, shape juga bisa, teks juga bisa. Oke, itu ya mengenai power clip. Selanjutnya drop shadow. Drop shadow ini adalah efek untuk memberi bayangan. Contohnya seperti ini. Saya beri warna kuning ya. Nah, pilih menu drop shadow tool ya. Klik menu drop shadow tool. Lalu klik dan tahan objek, geser seperti ini. Ini biar jauh ya, biar kelihatan. Nah, ini ada bayangannya ya. Kita bisa mengatur ini ya, kita bisa mengatur bayangannya. Oke, misalkan seperti ini. Oke. Lalu pada bagian atas ini ada properties ya. Properties yang di sini ini kita bisa ngatur dari preset. Kalau preset ini ya, kita tinggal pilih yang disediakan dari Corel otomatis seperti ini. Small glow atau medium glow atau large glow. Oke.
Ini ya untuk preset. Lalu di sini ada juga jarak bayangannya ya, drop shadow offset ya, jarak. Nah, ini kita sama mengaturnya. Lalu di sini adalah drop shadow opacity. Ini adalah ini. Semakin ke bawah semakin transparan ya. Kita buat 100 lah. Ini opacity itu transparan. Lalu sampingnya itu adalah feathering. Feathering ini adalah kejelasan ya. Kejelasan drop shadow. Ini dapat kalian lihat. Oh, ini saya pilih preset ini misalkan. Nah, ini kan bayangan ini ya. Tapi bayangan sangat jelas. Nah, kan saya buat 1. Nah, ini sangat jelas. 0 ya. Semakin banyak maka ini ya, feedernya semakin ditingkatkan. Ini bayangannya semakin tidak jelas tepinya ya. Oke, seperti itu. Lalu bagian sini ada shadow color. Ini adalah warna dari bayangan yang sudah kita buat seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kita bisa mengatur pilih warna sesuai hati. Ini warnanya ya. Ini multiply ya sebelumnya. Pilih normal. Lalu kalau yang terakhir ini adalah clear drop shadow. Jadi untuk menghilangkan efek drop shadow. Oke, itu untuk drop shadow. Selanjutnya line ya. Untuk line seperti ini. Oke, kita bisa mengatur line di bagian objek properties. Nah, di sini kita bisa ini ya, menampilkan ini juga. Oke, ini sudah ya mengenai ketebalan. Ketebalan ini outline. Lalu ini adalah warnanya, warna outline. Lalu ini jenis atau bentuknya, stylenya. Lalu ini adalah meter limit ya. Ini menyesuaikannya. Ini abaikan dulu, enggak masalah. Lalu kalau yang ini nanti lanjutan berkaitan dengan line yang ini mungkin berbentuk panah, karena di sini titik awal dan titik akhir ketemu, maka enggak akan ngefek ya. Nah, ini begin file ya. Nah, dapatkan lihat bedanya apa kalau di begin file ya. Kalau di sini ya, dapat teman-teman lihat bahwasannya ini ya, outline-nya itu masuk ke dalam persegi. Oke, saya beri warna ini ya, kelihatan kan? Nah, ini kan outline yang berwarna merah ini memakan tempat persegi. Tetapi kalau kita mengaktifkan behind fill ya, maka line-nya itu tidak akan masuk ke persegi. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi lebih rapi lah. Ini nanti sangkut pautnya ketika kita memberi line pada teks. Contohnya seperti ini. Misalkan ini ya. Oke, ini ya biar jelas. Oke, seperti ini. Ya. Misalkan ini diberi ini kan non ya. Saya pilih outline 1, warnanya putih. Misalkan ini merah dulu. Ini ya, dapatkan lihat di sini warna fontnya merah, lalu outline-nya putih. Lalu outline-nya saya tambah. Oke, seperti ini ya. Dan jadinya outline itu akan menutupi warna dari font. Nah, ini kita perlu mengatur lebih lanjut agar ini nanti kelihatan ya. Kalau seperti ini kan tidak bisa terbaca tulisannya atau teksnya. Maka kita belum mengatur di bagian sini ya. Ini dibawahkan. Oke, ini tidak ada ya. Di sini tadi ada yang namanya behind file ya. Nah, kalau seperti ini khusus untuk font ya, behind file-nya masuk ke sini. Outline setting. Kita klik outline setting, lalu pilih yang behind file ya, seperti ini.
Lalu untuk cornernya, ya ini corner kan dapat kalian lihat ini. Oke, kita oke dulu ya, behind fill, oke. Nah, maka akan terlihat bagus seperti ini ya. Walaupun ini kita tambah berapapun, maka warna dari teks tidak akan tertutup oleh outline. Tapi kalau behind fill ini kita hilangkan, centangnya kita hilangkan, oke, maka akan jadi seperti ini. Oke, kembali lagi ke outline setting. Oke, seperti ini. Dan ini ada lancip ya. Ada lancip. Kita coba atur di outline setting di sini ya. Titik 3 ini outline setting. Ini kita pilih cornernya berupa round corner ya. Ya, ini dapat kalian lihat. Nah, ini lancip ya. Siku-siku. Kalau kita pilih round corner, klik OK. Nah, ini garis tepinya jadi seperti ini, jadi tidak lincip ya. Kita duplikat, kita bedakan. Ya, kita bedakan. Kalau yang ini ya apa? Yang mirrored corner. Oke, dapat kalian lihat ya. Yang satu lancip, yang satu round ya. Tumpul lancip seperti ini. Oke, itu ya. Dan lihat bagian atasnya ini ada lancipnya dan sini lebih rapi. Oke, itu ya. Khusus untuk font silahkan teman-teman nanti kalau misalkan mau beri outline, jangan lupa di setting bagian sininya ya. Oke, selanjutnya yaitu tips. Oke, untuk tipsnya kali ini ya, kita bisa ya di dalam Corel itu kan kita bisa masukkan gambar ya. Tetapi kadang-kadang gambar itu mempunyai hak cipta ya, ada hak ciptanya. Oke, maka kita perlu download di mana gambar yang bebas hak cipta. Gimana kalau di Google? Nah, kadang-kadang di Google misalkan kita cari gambar ini ya, kota. Oke. Gambar. Nah, kadang-kadang yang seperti ini nih mempunyai hak ciptanya. Nih, dapat dilihat gambar bisa saja memiliki hak cipta. Kalau misalkan ada gambar yang punya hak cipta lalu kita pakai dan misalkan itu ketahuan dan ternyata kita tidak memberi izin, kita bisa kena undang-undang hak cipta dan itu bisa denda ya, lumayan lah ya. Nah, maka dari itu kita perlu ini yang namanya download, di mana itu yang bebas hak cipta. Oke, di mana tempatnya? Yaitu yang pertama kita bisa download di pexel.com ya. Ketik saja di sini Pexel, ketik di Google Pexel ya. Enter. Nah, di sini foto stok gratis yang bisa Anda gunakan di mana saja. Gratis untuk penggunaan komersial, tidak perlu memberikan kredit. Jadi, di Pexel ini kita disediakan gambar gratis yang bersifat komersial ya. Kan lisensi itu tidaknya kalian perlu tahu ada dua ya. Lisensi personal use sama komersial. Kalau personal itu adalah lisensi yang hanya boleh digunakan untuk diri sendiri ya, bukan untuk project design. Ya, misalkan kalau kita langgar ternyata kalau lisensinya personal use, kita pakai untuk membuat desain pelanggan dan ketahuan lah itu kena hak cipta. Tetapi kalau komersial itu boleh digunakan untuk jasa. Jadi kita gunakan untuk pelanggan, untuk desain, untuk kebutuhan orang lain, komersial itu boleh dipakai. Oke, kita buka Pexel. Nah, di sini foto dan video stok gratis terbaik yang dibagikan oleh kreator berbakat. Ya, lisensi, jadi kalian cek. Nah, ini semua foto dan video Pexel gratis untuk digunakan. Tidak perlu memberikan kredit. Anda tidak diwajibkan untuk memberikan kredit, tapi fotografer dan Pexel akan sangat senang jika Anda melakukannya. Anda bisa mengunggah foto dan video dari Pexel, jadikan kreatif dan edit. Jadilah kreatif dan edit mereka sesuka Anda. Jadi benar-benar free ya. Jadi kalian
Misalkan, oh saya butuh project ya. Jangan download di Google tapi download di Pexel. Biar nggak kena hak cipta ya. Oke, tinggal ketik saja yang kita inginkan ya. Misalkan ini ya, ada gambar ini. Misalkan ini ya. Nah, pastikan ya. Oke, kita pastikan teman-teman ini ya. Sebelum download, kalian gabung dulu ya. Klik gabung atau kalau sudah punya akunnya klik masuk. Misalkan saya klik gabung. Nah, saya ingin mengunduh, ya ada dua pilihan. Saya ingin mengunduh atau saya ingin kontribusi. Pilih saya ingin mengunduh. Nah, lalu pada bagian sini, ini nanti silahkan kalian isi nama, nama belakang, email, sandi, lalu klik buat akun baru. Atau kalau kalian tidak ingin ribet, langsung gabung dengan Facebook. Klik gabung dengan Facebook, setelah itu nanti akan login ya. Misalkan saya sudah punya akunnya, klik masuk ya. Lalu klik masuk. Masukkan tadi ya, masukkan password sama email sama password. Oke, lalu misalkan saya mau download itu tadi. Unduh gratis ya, dan pilih tempat penyimpanan. Save ya. Oke, itu ya cara untuk download di Pexel. Selanjutnya Unplace. Ada juga selain Pexel itu Unplace. Oke, Unplace. Oke, new tab. Ini juga sama ya. Teman-teman perlu login juga biar login atau join free ya. Kalau belum punya akunnya pilih join free. Tetapi kalau misalkan sudah punya, klik login. Di sini juga gratis ya. Kita bisa tinggal cari-cari ya foto yang sesuai dengan kita. Tapi bedanya dengan Unplace, Pexel tadi ada videonya. Di sini videonya ada ya, ada ya. Ini fotos ya, foto dan picture. Oke, itu ya. Untuk downloadnya juga sama. Nah, kan ini. Oke. Silakan join free atau login. Ya, login with Facebook or ini ya, langsung masukkan seperti itu. Oke, saya rasa tidak masalah, tinggal download saja. Dan yang terakhir itu kita bisa download di Pisabai. Oke, Pisabai ini gambar gratis yang menakjubkan. Juga ada video juga ya. Nih, selain gambar juga ada video. Jadi di sini sama seperti di Pexel. Oke, silahkan kalian login dulu ya. Pastikan sebelum kalian download itu login atau daftar ya. Oke, klik bergabung. Nah, di sini enaknya ada continue with Google ya, continue with Google. Jadi kalau teman-teman Google Chrome-nya sudah login, itu tinggal langsung klik dan jadi seperti ini, lebih cepat kan, lebih mudah. Oke, kalau yang ini agak sedikit berbeda ya, itu ada pilihan download-nya ya. Misalkan saya download gambar strawberry ini. Nah, klik unduh gratis. Nah, di sini ada pilihan mulai gambar yang kecil hingga gambar yang paling besar ya. Kalau kebutuhan cetak pastinya kita butuh yang gambar-gambar besar mulai dari 1280 ke atas ini. Tetapi ya lebih enak tetap yang besar ya biar tidak pecah entah itu di Corel maupun di Photoshop. Ini untuk digunakan gratis, tidak ada atribut yang diperlukan. Jadi lisensinya adalah semuanya gratis, komersial use ya. Jadi tidak perlu ribet dan enak digunakan. Oke, klik unduh gratis, pilih resolusi, muat turun, lalu pilih save. Ini formatnya PNG, save. Oke, tetapi kalian perhatikan ya, jangan sampai ini gambar dan istok ini berbayar ya. Kalian cari yang free saja ya. Oke.
Oke, itu adalah sumber foto yang free yang bisa kita gunakan untuk membuat project. Jangan cari Google, karena itu nanti kena hak cipta. Oke, selanjutnya vektor ya. Untuk vektor ini kalian bisa download di antaranya sebenarnya banyak. Ini yang ini ya, yang sering dipakai kurang lebih ada 3 yang sering saya pakai ya. Ada di Freepik, ada di Vectzy sama PNG3 ya. Ketik saja di ini Freepik ya. Freepik. Nah, ini. Nah, khusus untuk yang ini ya, yang Freepik, Vectzy, PNG3 ini lisensinya itu untuk yang free itu adalah minta atribusi. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi misalkan kita memakai bahan yang ada di Freepik. Nah, itu nanti perlu kita mencantumkan bahwasanya misalkan gambar ini bersumber dari Freepik. Seperti itu kalau kita pakai yang akun free, tetapi kalau premium itu enggak, commercial use ya. Jadi enggak perlu menyebutkan atribusinya. Kalau Freepik sama Vectzy ini sama ya, tempat download bahan-bahan seperti ini. Lalu kalau ini, tapi di sini sulitnya ya, yang kalau di Freepik sama Vectzy ini ada PNG-nya. Kan kita mau cari gambar ini kartun lah. Kartunya ini nanti ada backgroundnya ya. Nah, seperti ini nanti ada backgroundnya. Kalau kalian ingin cari gambar PNG atau yang gambarnya black backgroundnya transparan, berarti kalian perlu ini berkunjung ke PNG3 saja. PNG3 seperti ini. Nah, ini PNG3 ya. Jangan lupa login atau daftar ya ketika mau download biar nanti kalian ndak repot ya. Biasanya karena mesti minta untuk daftar dulu. Nah, kalau di PNG3 ini gambarnya transparan. Misalkan saya butuh logo WhatsApp lah. Nah, di sini ketik saja di PNG3 logo WhatsApp. Saya butuh kartun misalkan karakter ya. Di sini kartun karakter animation. Nah, di sini tinggal kita pilih mau pakai yang mana ya. Di sini misalkan saya butuh download yang ini. Ini misalkan ini ya. Klik PNG. Nah, misalkan Google. Ini karena saya sudah login di sini. Oke, sekali lagi pilih PNG. Pilih yang free download ya. Free download. Pilih tempat penyimpanan save. Nah, maka otomatis gambarnya yang sudah kita download akan tersimpan ke dalam komputer kita. Ya. Itu ya. Benernya kalau yang PNG itu tidak hanya dari PNG3 ya, ada banyak juga misalkan PNGX seperti ini ya. Ini juga hampir sama ya. Hampir sama seperti PNG3 ya. Di sini juga menyediakan ini gambar-gambar PNG. Kalau ini bahasanya Indonesia ini ya. Apa mungkin dari Indonesia kemungkinannya. Oke, ini ada banyak ya. Oke, itu ya. Jadi selain PNG3 kita bisa download PNG dari PNGX ya. Lain ini juga gratis ya. Oke, ini misalkan air. Oh, ini yang ID yang Indonesia ya. Oke, tinggal kita download saja ini ya. Oke, itu untuk tempat di mana kita bisa download gambar vektor dari Freepik, Vectzy ini sama ya. Freepik sama Vectzy hampir kurang lebih sama. Juga PNG3 juga PNGX ya. Oke, ya. Selanjutnya yaitu adalah font. Nah, untuk font ya,
pastikan teman-teman itu memakai ya download melalui Google Phone, jangan yang lain ya. Karena apa? Phone itu hal yang sepele tetapi kadang-kadang sering dilupakan. Nah, phone sendiri itu ada lisensi personal use sama commercial use. Kalau personal use itu phone hanya boleh digunakan untuk kebutuhan pribadi ya. Karena desain kan ada dua kemungkinan kan, kebutuhan pribadi atau kebutuhan publikasi atau komersial ya, atau kebutuhan untuk klien. Nah, kalau yang personal use itu nggak boleh digunakan untuk komersial. Kalau ketahuan nanti kena hak cipta, kita bisa kena denda. Nah, untuk lisensi yang komersial, ini yang paling mudah yaitu dengan cara di Google Phone ya. Nah, ini kalau Google Phone ini gratis nih ya. Atau beli. Ya, kalau beli ini bisa di mana saja ya. Jadi kalian jangan tertipu ketika download phone design. Kadang-kadang itu malah ini ya, misalkan phone misalkan Aladin misalkan. Nah, ini akan dari 1001phone.com kita cari lisensinya, ada keterangan lisensi. Nah, ini kebetulan free for personal use, free for commercial use. Kalau yang seperti ini berarti boleh digunakan untuk diri sendiri atau untuk keperluan project ya, keperluan project atau untuk digunakan jasa. Misalkan yang lain tin misalkan ini ya. Oke, kita cek lisensinya, ini kita pilih. Oh, ini juga komersial ya. Ini kebetulan banyak yang komersial ini tadi. Septina. Oke, itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang komersial itu berarti boleh. Tetapi kalau misalkan hanya personal use berarti boleh digunakan hanya untuk diri sendiri. Ya. Kalau yang di sini ada kemungkinan dua, personal atau komersial ya. Kalau yang di situs-situs selain Google, tapi kalau yang di Google itu ini ya. Kalau yang di Google itu 100% free ya. Oke, lisensi kita cek saja lisensi. Oke, populer lisensi. This one a license under open phone licensi. You can them freely in your product, project, print or digital, commercial or otherwise. This isn't legal at face-based whatever. Oke, ini ya. Jadi kalau yang di Google Phone ini lebih aman ya. Tapi kalau yang lainnya itu kalau kita nggak hati-hati, kadang-kadang kita terjebak nggak tahu bahwasanya itu sebenarnya personal use. Nah, itu malah kita pakai komersial itu bisa kena denda ya. Dendanya ya tergantung dari yang masang lisensi. Kadang-kadang ya misalkan yang jelas mungkin ya kalau luar negeri itu bisa ratusan dolar ya. Ratusan dolar itu berarti ya bisa jutaan. Mungkin 10 juta ke atas atau ke bawah kita nggak tahu. Jadi cara cari amannya yaitu kita pakai yang di Google Phone. Saja Google Phone. Nah, di sini ya ini phone.google.com ya. Kita buka. Nah, kita cari font-font yang bagus ya. Misalkan di sini memulai kategori ini tinggal dipilih misalkan ini ya Kapur. Ini ada writer misalkan. Ya. Writer ya. Bruce writing. Oke, season ini bagus-bagus. White no ini bagus. White hand. Written in the star. Ini bagus-bagus ya. Oke, jadi tergantung kita coba cari-carilah di Google Phone walaupun ini perlu waktu tetapi ini cari yang aman ya daripada kena lisensi. Oke, seperti itu ya.
Tetapi kalau misalkan hanya keperluan untuk diri sendiri ya pakai saja yang bebas ya. Tetapi kadang-kadang kan kita lupa ya. Kita install lalu ternyata ada project, kelupaan bahwasanya font itu adalah font premium ya, dan kita publish dan kena juta, itu malah jadi repot. Oke, cari amannya silahkan cari di Google Font. Oke, selanjutnya itu perpaduan background dan teksnya. Nah, di dalam mendesain, agar teks itu bisa dibaca, kalian harus memilih warna antara background sama teks itu dengan tepat. Kalau tidak tepat ya, salah, maka nanti teksnya tidak akan kebaca. Oke, for example ya, misalkan ini hukumnya itu ini ya, antara background sama teks itu harus berlawanan. Misalkan backgroundnya warna yang gelap, maka teksnya warna yang terang. Tapi kalau misalkan teksnya warnanya gelap, berarti backgroundnya terang. Contohnya seperti ini, misalkan desain. Nah, ini kan warnanya putih atau terang ya. Nah, ini kan jelas. Nah, lalu oke, saya pilih. Nah, lalu misalkan kalau backgroundnya berwarna gelap, ya, backgroundnya ini berwarna gelap, misalkan warna seperti ini kan termasuk warna gelap ya, maka harus terang ya, maka teksnya harus terang, warna yang cerah atau terang, seperti putih, kuning, seperti itu. Lalu bagaimana jika itu dilanggar ya? Ikut dilanggar, maka yang terjadi adalah teksnya itu enggak terbaca ya. Misalkan seperti ini. Ini saya beri warna terang seperti kuning ya. Ini kan gelap kan warnanya. Misalkan saya beri warna ini kan warna yang cerah ya. Oke, seperti ini, misalkan contoh ya. Lalu ini backgroundnya kan warna yang gelap. Lalu saya beri warna gelap, fontnya warna gelap hitam. Nah, ini sedikit mengganggu sih ya kalau dibaca. Nah, ini sedikit mengganggu. Malah enggak. Ya benar terbaca tapi sulit. Ibaratnya sebetulnya ini aturannya. Jadi kalian harus ini ya, mengatur antara background sama teks itu bertolak belakang. Nah, kecuali di kondisi tertentu, misalkan ini, ya. Nah, ini kan warna itu tidak selamanya akan ini ya, akan flat. Pasti nanti ada juga warna yang gradiasi seperti ini. Nah, ini kan susah bacanya ya. Nah, maka dari itu alternatifnya gimana? Yaitu kita bisa memberi outline atau background shape atau memberi shadow. Oke, yang pertama outline ya. Oke, ini ya. Oke, cara yang pertama, kalau menghadapi kondisi seperti ini, kita bisa memberi outline ya. Ini kita pilih outline-nya kan non. Kita tambahkan outline setting. Ya, pilih behind file. Oke, kita pilih yang ini, yang round corner. Oke. Nah, maka jadi seperti ini dan hasilnya terlihat ya. Untuk pemilihan warna, nah seperti ini ya. Kalau enggak, selain itu kita bisa menggunakan ini sudah ya, jadi beli outline. Kita bisa menggunakan ini shape ya, shape seperti ini. Warna putih, misalkan warna hitam ya. Warna hitam tanpa garis tepi.
non. Oke, lalu ini kita taruh paling atas. Oke, seperti ini. Oke, ini cara yang kedua. Selanjutnya kita bisa ini menambahkan drop shadow. Drop shadow. Nah, ini kita langsung bisa pilih preset small glow atau yang lain. Oke. Maaf salah ya, yang kita klik seharusnya teksnya bukan shape-nya. Drop shadow misalkan seperti ini bisa. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau misalkan biar teksnya kelihatan ketika backgroundnya gradient ya, itu kalian bisa menambahkan outline pada font atau teks, shape ya seperti ini ataupun drop shadow. Nah, ini juga berlaku untuk yang seperti ini. Misalkan ini kan backgroundnya kuning ya. Nah, misalkan putih kan nggak kelihatan ya. Kita tambahkan drop shadow saja. Drop shadow bisa, outline bisa. Nah, jadi bisa dibaca ya. Oke, itu tadi yaitu teori materi 3 dan tips desain di CorelDRAW. Oke, selanjutnya kita akan mendesain di video selanjutnya yaitu banner menu restoran ya. Jangan lupa video tadi, materi tadi dicatat ya, biar nanti kalian ingat. Kalau misalkan nggak dicatat nih kadang-kadang lupa, dan pasti nanti hafal sendiri kok ya kalau dicatat. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau di grup mengenai materi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu video praktek.